Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita Kick Off Sang Underdog Part 5. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Di cerita sebelumnya wanita yang kita sebut saja Hanabi memerintahkan Akai untuk memberi pelajaran kepada Yuna karena Yuna telah mengambil tempatnya sebagai manajer klub sepak bola. Akai tersenyum kegirangan menyetujui permintaan Hanabi dan mengatakan akan segera menjalankan aksinya. Hanabi sontak berteriak menanyakan bagaimana Akai akan melakukannya. Akai hanya tersenyum dan meminta Hanabi untuk memperhatikannya dengan baik-baik. Dengan cepat Akai langsung muncul di hadapan Yuna sambil menunduk dan menyembunyikan bunga di belakangnya, di mana ini membuat Yuna sangat terkejut seperti melihat sesuatu yang menyeramkan. Sambil tertawa tipis Akai mengungkapkan kepada Yuna bahwa ia ingin menyatakan perasaannya di depan semua orang yang ada di sini. Sontak semua orang menjadi sangat heboh mengintip keluar jendela berteriak meminta Yuna untuk menerimanya. Bahkan ada yang sampai bergelantungan layaknya Tarzan berteriak penuh antusias. Raut wajah Yuna benar-benar sangat kesal dan sangat ingin berkata kasar. Ia bergumam bertanya-tanya apa-apaan dengan situasi ini. Ia lalu berbalik dan berjalan pergi memilih kabur karena situasi ini sangat membuatnya malu. Namun aksinya dihentikan oleh dua kroco Akai yang langsung merangkulnya. Yuna mengumpat dan berteriak menyuruh mereka untuk melepaskannya. Namun mereka malah tertawa sangat menikmati aksi mereka dan mengatakan kalau bos mereka masih belum selesai. Akai tersenyum kegirangan layaknya penjahat bergumam mengatakan jika Yuna tidak menerima perasaannya, itu tidak masalah karena lagi pula ia akan memberinya pelajaran. Dengan cepat Akai kembali berlari menghampiri Yuna menunduk dan berteriak menyebut Yuna sebagai cintanya. Belum juga Akai menyelesaikan perkataannya, Yuna langsung berteriak menyuruh Akai untuk menghentikan semua ini sambil mengumpat. Dari salah satu jendela tiba-tiba seseorang menyiram Akai dengan ember penuh air saat Akai akan kembali menyatakan cintanya. Semua orang seketika terdiam menatap Akai yang basah kuyup bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Lilin yang disiapkan Akai juga langsung padam terkena air yang membuat rencana Akai semuanya berantakan. Akai dengan penuh kekesalan langsung bangkit dan berteriak mengatakan bajingan mana yang telah berani melakukan hal seperti ini padanya. Dan ternyata itu adalah ulah Seng Ho. Ia dengan santainya menyapa Akai dan mengatakan bahwa ia tidak tahu kalau Akai berada di sana. Mendengarnya raut wajah Akai berubah semakin kesal mengumpat menyebut Seng Ho dasar bocah bajingan. Akai langsung menendang ember yang digunakan Seng Ho untuk menyiramnya sambil meninggikan suaranya menanyakan apakah Seng Ho tidak tahu siapa dirinya. Seng Ho yang tidak terima merasa kesal dan mengumpat menyebut Akai dasar bajingan. Ia langsung melompat keluar jendela yang membuat Akai terkejut bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan bocah ini. Seng Ho berdiri tegak di hadapan Akai menatapnya dari atas sambil meminta Akai untuk menjelaskan siapa dirinya. Yuna yang melihatnya begitu terkejut dengan mata yang terbuka lebar menantikan kejadian selanjutnya. Layaknya bad boy Seng Ho kembali menanyakan siapa Akai sebenarnya. Dengan raut wajah kekesalan Akai menjawabnya bahwa ia adalah bos dari sekolah ini. Ia menyebut Seng Ho dasar bajingan dan menanyakan apa yang ingin dilakukannya. Suasana seketika menjadi hening di mana mereka saling menatap satu sama lain untuk beberapa saat. Tak lama sontak tiba-tiba saja Seng Ho langsung berjalan pergi yang membuat Akai merasa kebingungan dengan apa yang terjadi. Seng Ho memungut embernya sambil memberi hormat kepada Akai. Ia mengatakan bahwa ini sungguh adalah kesalahannya karena ia gagal mengenali Akai sejak pertama kali bertemu. Di mana Akai yang mendengarnya tersenyum kegirangan merasa sangat puas. Seng Ho dengan cepat menunduk meminta Akai untuk memaafkannya di mana ini membuat Akai tertawa begitu puas. Yuna yang melihatnya menghela nafas panjang merasa kesal dengan situasi ini. Akai kemudian berjalan pergi sambil menabok kepala Seng Ho. Ia tertawa merasa puas memberitahu Seng Ho kalau ia akan membiarkannya hari ini karena ini adalah hari pernyataan cintanya yang spesial. Diperlakukan seperti ini tiba-tiba saja Seng Ho tertunduk dengan ekspresi yang sangat misterius. Seng Ho lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak menyebut Akai dasar bajingan, di mana ini membuat Akai langsung menoleh bertanya-tanya apa yang diinginkan bocah sialan ini. Seng Ho mengatakan beraninya Akai menyentuh rambutnya yang sudah ia tata dengan baik. Seng Ho memberitahu Akai bahwa ia bahkan menggunakan berbagai macam produk mahal untuk membuat rambutnya terlihat bagus seperti ini. Dengan raut wajah penuh kekesalan Seng Ho seketika melirik menatap Akai. Ia menegaskan bahwa Akai harus membayarnya karena telah membuat rambutnya menjadi seperti ini.
Tak lama setelah itu terlihat wajah Seng Ho yang babak belur, ia menangis menahan sakit di mana Yuna dengan penuh bahagia membantu Seng Ho mengobati lukanya. Yuna merasa berterima kasih karena berkat Seng Ho ia jadi bisa menghindari pernyataan cinta Akai. Yuna terus melanjutkan mengobati Seng Ho di mana Seng Ho hanya bisa berteriak kesakitan meminta Yuna untuk melakukannya dengan pelan-pelan. Seng Ho merengek dan mengatakan bahwa jika bukan karena otot Akai yang besar maka ia pasti akan menang, di mana dengan cepat Yuna langsung menutup mulut Seng Ho menyuruhnya untuk berhenti mengatakan omong kosong. Kang Maru seketika tiba-tiba muncul melihat mereka berduaan di dalam UKS. Kang Maru melihat mereka sangat menikmati obrolan mereka yang membuatnya merasa cemburu. Kang Maru akhirnya tak jadi masuk mengobati luka di wajahnya dan membiarkan mereka berdua. Kang Maru berjalan pergi sambil tertunduk mengatakan dengan suara pelan bahwa karakter utama Yuna adalah orang seperti Seng Ho. Di lapangan sepak bola, saat ini para pemain sedang bersiap latihan seperti biasanya. Pelatih sepak bola mereka bernama Haja Cho Palsik memberitahukan bahwa mulai hari ini anggota baru juga akan mulai berlatih. Dengan perasaan saling mendukung satu sama lain mereka akan melakukan latihan kerja sama tim hari ini. Di waktu yang bersamaan Sung Siwo langsung muncul menolak latihan tersebut. Sung Siwo mengatakan bahwa hari ini mereka akan melakukan latihan dasar. Sung Siwo menghampiri pelatih Haja dan memberitahunya bahwa mereka bisa melakukan latihan kerja sama tim setelah ini, di mana anggota lainnya yang melihat kelakuan Sung Siwo merasa kesal. Mereka saling berbisik mengatakan bahwa Sung Siwo sangat kurang ajar sampai-sampai membantah keputusan pelatih. Pelatih Haja sama sekali tak merasa keberatan dengan saran Sung Siwo dan menerimanya dengan baik. Pelatih Haja langsung memberitahu mereka semua bahwa sesuai yang dikatakan Sung Siwo maka hari ini mereka akan melakukan latihan dasar. Pelatih Haja meminta mereka semua untuk segera bersiap-siap. Sambil melirik Sung Siwo, beberapa pemain lama memberitahu kepada pemain baru bahwa Sung Siwo adalah anak dari kepala direktur. Ada rumor mengatakan kalau Sung Siwo bermain di Bundesliga Jerman bersama klub Hamburg. Dengan kata lain Sung Siwo memiliki kontrak profesional sepak bola. Melihat mereka yang terus mengobrol, Jambul Merah langsung merangkul mereka dengan raut wajah kekesalan. Jambul Merah menyuruh mereka untuk berhenti bersantai dan mulailah berlatih, di mana dengan cepat mereka langsung melakukan peregangan sementara si Jambul Merah berjalan pergi mengumpat mengatakan bahwa Hamburg memang luar biasa. Di gedung klub sepak bola seorang pemain bernama Lee Min Hyung yang merupakan anggota klub sepak bola tahun kedua merasa kesal mengatakan kepada pemain yang berada di hadapannya bahwa bagaimana bisa Sung Siwo menyuruh mereka untuk latihan dasar lagi, dan dia bahkan tidak mendengarkan perkataan pelatih. Pemain yang berada di kursi tiba-tiba melemparkan sepatunya dengan rasa kesal. Pria itu bernama Yong Jae dan merupakan anggota klub sepak bola tahun ketiga. Ia benar-benar sangat kesal mengumpat menyebut Sung Siwo dasar bajingan. Sementara itu terlihat Kang Maru dan duo sejoli sedang pulang bersama, namun sedari tadi Kang Maru sama sekali tak mengatakan apapun yang membuat mereka merasa cemas. Di waktu yang bersamaan bis mereka tiba di mana Bain meminta Kang Maru untuk segera naik. Namun saat mereka berdua sudah berada di atas bis Kang Maru hanya berdiam di bawah dan tak mau naik. Mereka menanyakan apa yang dilakukan Kang Maru dan menyuruhnya untuk segera naik sebelum bisnya jalan. Namun seketika Kang Maru malah berlari sambil mengatakan kepada mereka kalau ia akan berlari saja. Kang Maru merasa kesal dan mulai menangis mengatakan kalau ia ingin menjadi karakter utama juga. Ia terus berlari di mana Jin Ho yang berada di dalam bis menyemangatinya dan memberitahu Kang Maru agar tak perlu terlalu terburu-buru seperti ini karena Kang Maru adalah karakter utama dari manhwa ini. Mereka bersorak memberi semangat kepada Kang Maru yang terus berlari untuk berjuang. Hari demi hari Kang Maru terus berlari dan berolahraga untuk menurunkan berat badannya, sementara itu Yuna juga terus menggambar manhwanya yang dimana karakternya terus berkembang. 1 bulan kemudian terlihat seorang pria kurus menghampiri Yuna sambil membawa payung di tengah hujan. Melihat kedatangan pria itu Yuna sangat senang sambil memanggil orang itu dengan nama Kang Maru, dan ternyata orang itu memanglah Kang Maru yang telah berhasil menurunkan berat badannya. Kang Maru menemui Yuna untuk memberikan kunci gudang. Yuna memuji Kang Maru karena perubahan Kang Maru sangat drastis. Yuna mengatakan bahwa ia tak menyangka Kang Maru ternyata bisa melakukannya. Kang Maru hanya tertawa tipis mengatakan kalau ia hanya berusaha keras. Ia seketika sedikit terkejut ketika melihat hasil gambaran Yuna yang menyerupai seperti dirinya. Menyadari kalau Kang Maru tertarik dengan gambarannya, Yuna dengan penuh semangat menanyakan apakah Kang Maru ingin melihat hasil gambarnya. Kang Maru dengan cepat memalingkan wajahnya yang memerah sambil mengatakan dengan canggung kalau ia tak bermaksud seperti itu, namun ia pun menjadi penasaran ketika Yuna memberitahunya kalau gambarannya ini adalah versi tampan dari tokoh utama yang ia bicarakan selama ini.
Kang Maru dengan cepat melihatnya dengan seksama di mana gambaran Yuna malah terlihat seperti bencong yang menyerupai dirinya. Kang Maru memuji gambaran Yuna sangat bagus karena menurut Kang Maru karakternya benar-benar tampan dengan rambut berwarna coklat dan matanya sangat cantik serta bibir yang merah. Dengan penuh bahagia Yuna memberitahu Kang Maru kalau ia sangat menyukai warna coklat terang untuk rambut karakternya, di mana Kang Maru yang mendengarnya mencoba menghubungkan obrolan mereka dengan warna rambutnya yang juga coklat. Namun di waktu yang bersamaan Sung Siwo memanggilnya dari lapangan untuk segera latihan. Kang Maru pun langsung pamit kepada Yuna dan berlari menuju lapangan. Yuna tersenyum melihat Kang Maru dari belakang dan mengatakan bahwa pasti sangat sulit untuk menurunkan berat badan sebanyak itu. Sung Siwo juga memuji perubahan Kang Maru yang begitu drastis hanya dalam waktu 1 bulan, tapi ia merasa kalau ada yang kurang dari Kang Maru karena ia tak bisa melihat Kang Maru sebagai pemain sepak bola yang bagus. Sung Siwo pun meminta Kang Maru untuk mulai melatih ototnya di mana Kang Maru hanya terdiam mendengarkan dengan seksama. Sung Siwo juga memberikan kartu yang berisi banyak uang untuk keperluan Kang Maru. Sung Siwo meminta Kang Maru untuk mengganti kacamatanya dengan lensa kontak jika Kang Maru benar-benar ingin menjadi pemain sepak bola. Tanpa banyak bacot Kang Maru langsung berjalan pergi mengikuti perintah Sung Siwo di mana Sung Siwo juga memintanya untuk memotong rambutnya. Sementara Kang Maru pergi pemain lainnya sibuk berlatih di tengah hujan, mereka melakukan latihan dasar sesuai yang dikatakan Sung Siwo kepada pelatih Haja. Tak lama setelah itu mereka pun beristirahat selama 10 menit, pemain tahun pertama bernama Hyong Seop menghampiri seniornya yang merupakan tahun kedua bernama Seo Minjun yang duduk sendirian. Hyong Seop dengan perasaan cemas menanyakan mengapa ketika senior Sung Siwo sedang beristirahat anak-anak lainnya menjaga jarak darinya. Hyong Seop mengungkapkan bahwa ini membuatnya tidak bisa berlatih dengan baik karena suasana di lapangan sangat menakutkan. Dengan perasaan malas Minjun mengatakan inilah kenapa ia tidak suka dengan anak yang cerdas karena ia harus menjelaskannya lagi. Sontak seketika anak dari tahun pertama semuanya berkumpul begitu penasaran ingin mendengar ceritanya. Minjun menghela nafas sambil mengatakan bahwa sepertinya ia tak punya pilihan lain. Ia meminta mereka semua untuk mendengarkannya dengan baik-baik karena ini adalah sesuatu yang harus mereka tahu. Alasan kenapa senior di atas mereka bertingkah seperti ini kepada Sung Siwo. Minjun mengungkapkan bahwa sebenarnya Direktur SMA Haja disebut sebagai Direktur Macan, dan itu pada masanya Direktur Choi Jin Seop. Choi Jin Seop memimpin dan memperlakukan para orang tua murid seperti tawanan. Dia adalah direktur yang tak bermoral yang selalu meminta banyak uang. Bagi yang tidak tahu dia memanfaatkan pelatih dan juga para pemain dengan penuh kekerasan menggunakan tongkat baseball dan lainnya. Dia banyak melakukan hal yang buruk bahkan memukul pemainnya sendiri. Karena Direktur Choi Jin Seop akhirnya banyak pemain yang memutuskan untuk berhenti bermain sepak bola, dan terlepas dari itu masih ada pemain yang bertahan tapi nasibnya dipertaruhkan. Saat itulah Sung Siwo muncul di saat kritis dan langsung menghajar Direktur Choi Jin Seop. Direktur Choi Jin Seop kemudian dipecat karena Sung Siwo merupakan anak dari direktur utama. Sung Siwo akhirnya mendapatkan tempat di sisi pinggir mengendalikan para pelatih menatap untuk mengawasi para pemain. Mereka pun akhirnya berhasil membangun lingkungan di mana kejadian yang tidak menyenangkan di klub sepak bola disingkirkan. Pada awalnya itu mendapatkan respon yang baik dari para pemain, tapi Sung Siwo yang semakin tegas setiap harinya membuat para pemain mulai protes. Sung Siwo pun sekarang dikenal sebagai raja karena walaupun pelatih memerintahkan sesuatu bisa saja itu semua berasal dari Sung Siwo. Setelah mendengar cerita itu mereka semua langsung menghampiri Sung Siwo sambil menyebutnya direktur. Mereka memanjakan Sung Siwo membawakannya makanan dan minuman, di mana ini membuat Sung Siwo bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Sementara itu Seng Ho sendirilah anak baru yang tidak ikutan dan hanya fokus dengan game di HP-nya, di mana ini membuat Minjun kebingungan dan menanyakan mengapa Seng Ho berbeda. Mereka terus berkumpul di sekitar Sung Siwo yang membuat Sung Siwo tersipu malu. Mereka terus memanggilnya direktur meski Sung Siwo menyuruh mereka untuk berhenti. Yong Jae pun mulai muak dan menyuruh mereka semua untuk berhenti. Yong Jae berteriak dengan rasa kekesalan menanyakan kepada Sung Siwo sampai berapa lama lagi mereka harus menjalani latihan dasar seperti ini. Ia mulai menghina anggota baru dengan mengatakan bahwa mereka semua sama sekali tak berguna yang bahkan tak bisa menyamai kemampuannya. Sontak pelatih Haja berteriak menanyakan apa yang baru saja Yong Jae katakan. Namun Yong Jae malah semakin menjadi menyuruh pelatih Haja agar tak usah ikut campur karena dia hanyalah boneka Sung Siwo.
Pelatih Haja yang mendengarnya sangat geram namun Sung Siwo menghentikannya. Yongjae pergi sambil meledek dan mengatakan kalau ia tidak peduli dengan latihan ini dan ia tidak akan melakukannya. Sung Siwo tersenyum tipis mengatakan kepada Yongjae bahwa bahkan jika Yongjae pergi ke tim lain setiap hari dan mengikuti tes mereka pasti tidak ada satupun yang akan menerimanya, di mana Yongjae yang mendengarnya seketika berhenti melangkah dengan mata yang terbuka lebar. Ia berbalik dengan raut wajah penuh kekesalan mengumpat menyebut Sung Siwo dasar bajingan. Ia menanyakan omong kosong apa yang baru saja Sung Siwo katakan. Sung Siwo dengan santai kembali mengulangi perkataannya bahwa tidak akan ada tim yang mau menerima orang seperti Yongjae. Sung Siwo memberitahu kalau Yongjae tidak mau bekerja sama dalam latihan dan selalu ingin pindah ke tim lain setiap hari karena Yongjae pasti adalah seorang bajingan. Mendengarnya membuat Yongjae semakin kesal mengumpat menyebut Sung Siwo dasar bajingan tak tahu diri yang cuma bisa berkata semaunya. Di waktu yang bersamaan Kang Maru juga datang dengan penampilan barunya tanpa kacamata dan rambut baru menyapa mereka semua. Nah, sekian dulu pembahasan cerita kali ini. Perjalanan Kang Maru masih jauh, dan banyak hal yang akan terjadi dalam hidupnya. Apakah ia akan mencapai impiannya? Temukan jawabannya di kelanjutan cerita berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.